Kisah katak sebagai binatang haram dibunuh menurut Al-Quran. Katak adalah hewan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 133. Dalam ayat ini, Allah menceritakan azab yang diturunkan kepada Fir'aun dan pengikutnya yang kafir. Allah mengirimkan ribuan katak untuk mengazab mereka. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Katak binatang yang Allah jadikan peringatan. Negeri yang dipimpin Fir'aun dilanda kekeringan, rakyatnya kelaparan dan jatuh miskin. Namun Fir'aun tetap saja sombong. Akulah Tuhan kalian, kata Fir'aun. Aku menyediakan semua kebutuhan kalian. Lihatlah Nabi Musa. Ia tak memiliki emas. Ia hanyalah orang miskin, kata Fir'aun dalam satu pertemuan dengan rakyatnya termasuk Bani Israel. Bani Israel pun sekejap langsung percaya dengan kata-kata Fir'aun. Lupa sudah bahwa raja mereka itu telah menindas, bahkan membunuh anak-anak mereka. Namun mereka terpedaya dengan kilauan emas dan perak. Mereka sudah lupa bahwa Nabi Musa yang selalu menaruh hak mereka untuk lepas dari belenggu sebagai budak Fir'aun. Mereka dengan mudahnya tergiur janji Fir'aun yang akan memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, meski janji itu palsu belaka. Dalam keteperdayaan dan kebodohan itu, Bani Israel serta-merta menanti Fir'aun dan mengabaikan panggilan Musa. Mereka tergiur godaan dunia. Musa dicela, tak dianggap sebagai utusan Allah. Maka keesokan hari setelah pertemuan itu, tanah Mesir heboh. Air di sungai Nil tiba-tiba habis begitu saja. Nil terus kering hingga tanah pertanian gagal panen. Rakyat kelaparan. Mesir dirundung paceklik. Namun bukan bertaubat agar terbebas dari azab Allah ini. Fir'aun dan pengikutnya tetap sombong dan berbangga diri. Mereka malah menuding Musa sebagai pembawa sial bagi negeri Mesir. Maka Allah pun melanjutkan azabnya. Jika sebelumnya kekeringan, Allah kemudian menimpakan banjir besar kepada rakyat Mesir. Lahan subur habis terkikis. Ketika mereka tak tahan lagi dengan banjir, mereka pun mendatangi Musa. Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu, ujar para pengikut Fir'aun. Musa pun kemudian memanjatkan doa dan segera terijabah. Azab banjir pun reda seketika. Namun begitu azab sirna, mereka ingkar janji. Mereka pun tetap tak beriman kepada kenabian Musa. Allah pun kembali menurunkan azab. Allah mengirimkan sekawanan belalang yang kemudian memakan habis tanaman. Warga Mesir kembali kelaparan. Lalu mereka pun kembali kepada Musa dan meminta hal sama. Azab belalang pun usai, namun lagi-lagi mereka kembali ingkar. Allah memberikan azab kembali dengan mengirim sekawanan kutu. Tiba-tiba wabah penyakit akibat kutu itu pun melanda tanah Kleopatra. Saat merasa sulit, mereka pun kembali kepada Musa dan meminta hal yang sama. Musa dengan sabar mengabulkan dengan harapan mereka akan sadar. Namun mereka kembali ingkar. Allah pun tak segan mengirimkan kembali azab. Kali ini dikirimkan sekelompok katak. Tiba-tiba Mesir dipenuhi sesak oleh katak yang terus melompat-lompat, banyak sekali jumlahnya. Rakyat Mesir hidup dipenuhi katak-katak itu, tertekan. Mereka kembali lagi kepada Musa dengan permintaan yang sama, namun ini hanyalah mengulang seperti sebelumnya.
azab dihilangkan, mereka kembali ingkar. Demikian seterusnya. Maka Allah pun kembali mengirimkan azabnya. Allah Ta'ala mengubah air Nil menjadi darah dengan bau anyir yang menyengat. Ajaibnya, ketika Musa dan pengikutnya meminum air itu, maka bagi mereka itu bukanlah darah, melainkan air biasa. Jika rakyat Mesir pengingkar kenabian Musa ingin meminumnya, tiba-tiba air berubah menjadi darah. Seperti sebelum-sebelumnya, mereka pun mendatangi Musa dan mengatakan hal yang sama. Namun, setelah Musa memanjatkan doa dan azab telah diangkat, mereka pun kembali pada keingkaran. Bertubi-tubi Allah menimpanya azab. Tentu saja, bagi yang berakal itu lebih dari cukup untuk menunjukkan kenabian Musa dan keesaan Allah. Namun, warga Mesir telah buta hati, mereka telah tersesat.